kemana-mana tapi diginiin dangkal, pengen terlihat cendekia menguasai banyak hal, padahal dangkal sih. Lebih baik menguasai satu bidang tapi dalam gitu. Nah kadang-kadang orang tuh suka ya ingin terlihat pandai menguasai semua gitu, ingin membuktikan diri, itu hasrat yang berbicara, bukan energi minimal yang berbicara ya. Jadi itu masalahnya buat saya. Kalau ditanya apa permasalahan antara pendidikan dengan agama, bagaimana menjelaskannya? Menjelaskannya ada satu titik. Pendidikan itu menyesuaikan visinya dengan agama, karena agama menciptakan, saya memahami ya sebagai orang beragama bahwa manusia itu punya cetak biru, dan pendidikan sejauh yang mengarahkan manusia ke arah cetak biru itu bukan untuk jadi, kalau soal kehidupan layak gitu ya, kalau Anda bagus di satu bidang, siapa yang nggak pakai? Gitu. Siapa yang nggak pakai kalau Anda bagus satu bidang? Gitu. Itu masalahnya ini kan. Saya kapan sisanya kita tanya jawab aja. Terima kasih atas paparannya. Saya persilahkan kepada kawan-kawan untuk memberikan tanggapan, pertanyaan, mungkin juga sanggahan atas apa saja yang baru dipaparkan oleh silakan. Satu, ada lagi? Satu dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Fadil. Saya ingin menanyakan, kan kalau pemikir Islam zaman dulu kebanyakan multidisiplin ya Pak. Kayak kalau ini ilmuwan Muslim zaman dulu kan kebanyakan multidisiplin ya. Polimer istilahnya. Iya polimer. Itu gimana dengan, apakah mereka menggunakan energi minimal itu juga? Yang paling ini ya, yang paling sukar itu adalah, saya kalau saya ngomong ini, umatku tuh tahan diuji kemiskinan, tapi tidak tahan diuji dengan kekayaan. Ya. Kalau saya pakai itu sebagai metafora ya, justru yang paling sulit itu adalah orang yang punya banyak kemampuan. Umberto Eco salah satu pemikir yang seperti itu. Dia menguasai semiotik, menguasai ini. Buat saya orang yang seperti itu tuh lebih sulit. Itu bagaimana dia mencari yang lebih ini ke dia itu jauh lebih sulit. Kalau orang seperti saya yang udah jelas ya, waktu masuk ke seni rupa hancur semua hal kecuali teori, buat saya lebih mudah ya. Ternyata seharusnya saya kuliahnya di filsafat mungkin atau sosiologi mungkin gitu. Nah orang-orang seperti itu bukan berarti tidak punya energi minimal. Hanya mereka memang secara jasadiah punya kemampuan yang lebih kaya, tapi sekaligus itu ujiannya gitu. Mereka bisa melakukan apapun, tapi pada saat yang sama mereka bingung siapa mereka gitu. Memang seperti itu. Dan satu hal ya, sisi lain pada waktu itu keilmuan belum sekompleks sekarang. Jadi ilmu-ilmu yang ada waktu itu masih awal-awal dasar ilmiah. Tapi untuk kali ini, untuk zaman sekarang, orang itu menguasai banyak hal, gitu ya, bisa ini bisa itu dengan keragaman ilmu yang sudah wah, musik aja udah sekian gitu ya, cabangnya udah luas, range-nya udah luas gitu. Ini udah luas, itu udah makin sekarang makin sulit, makin mustahil gitu. Jadi itu juga karena faktor kondisi ilmunya belum kompleks pada sana. Sekarang kan gila ya ilmu tuh, mau mendalami fisikanya udah ada cabang-cabangnya lagi gitu loh. Ada cabang-cabang, di cabang-cabang itu gila lagi, mau nyari terakurnya setumpuk lagi gitu. Jadi itu saja untuk hari ini tuh lebih sulit. Untuk seperti polimet seperti itu sulit. Bukan nggak mungkin ya, tapi sulit ya. Tapi kalau saya tidak meyakini bahwa apakah mereka itu ya, banyak orang yang seperti saya juga punya teman yang tiba-tiba datang ke saya ngomong soal pertanian, minggu depan sebulan lagi datang bawa buku filsafat, bener lagi datang buat nagati. Saya tuh bilang kamu tuh gila apa ya, tapi walaupun dari satu sisi ya jarang ada kedalaman untuk orang seperti itu.
jalan ke kedalaman. Jadi maksudnya bukan kedalamannya suka beda dengan orang yang fokus. Itu beda. Jadi kayak pemikir yang berbicara banyak hal dengan pemikir yang bicara satu hal, jadi ya, tapi dalam beda. Dari karyanya bisa dilihat. Ya, silakan. Silakan. Kita masih punya waktu sampai pukul 20.30. Yang menanyakan gimana mencari cetak biru itu? Enggak terima pertanyaan dari panitia. Aduh, gitu. Bukan. Pertanyaan ini enaknya gampang gitu ya. Ngejelasinnya ya Allah Rabbana. Ini esensi dari manusia kan? Mencari cetak biru kalau ditanya. Gini, itu tidak bisa dilepaskan dari proses penyucian diri, itu nggak mungkin. Jadi sebetulnya paling sederhana itu buat saya gini, untuk tabiat-tabiat suka mengkafirkan orang lain kayak gitu-gitu ya. Buat saya begini, kita harus adil. Manusia itu nggak kuat ya. Di hadis Rasulullah pernah bilang kalau ada sebuah penduduk sebuah kota penduduknya tidak pernah berbuat dosa, itu harus mati. Allah gantikan dengan Allah musnahkan, Allah ganti dengan penduduk yang berbuat dosa. Kenapa aja? Kenapa Pak Allah? Udah bagus kan, satu kota nggak berbuat dosa gitu loh. Kok diganti sama yang berbuat dosa? Karena asma Allah Al-Ghafur itu nggak ada, maaf pengampun nggak ada. Nah justru dengan kalau manusia menyadari dosanya kan kebergantungan pada Allah tinggi. Lagi pula kalau mau dikatakan gini, kalau mau memastikan kebenaran ya, kalau kita hidup zaman Nabi Nuh, terus kita lewat sebuah gunung, ada seorang tua yang sedang menanam pohon gini ya, bertahun-tahun, kemudian setelah pohon yang besar misalnya, atau pohon udah besar itu dia potong ya. Kemudian dia bikin perahu di kaki bukit sambil dia bilang bahwa Tuhan akan menenggelamkan kalian ya. Anda mau percaya nggak sama orang kayak gitu? Orang gila ya, bikin perahu di kaki bukit bertahun puluhan tahun, nggak mungkin itu bikinnya cuma puluhan tahun gitu. Bisa memuat berapa banyak gitu kan. Lu Anda pengen tiap hari ada lewat gitu. Itu Nabi gak kata Anda? Ada orang anaknya meninggal semua, hartanya habis semua, kena penyakit, badannya ini gitu ya, nyakitan gitu. Menurut Anda itu orang Nabi atau orang lagi diazab sama Tuhan? Anda yang sudah sama dia? Anda hidup dengan sejaman dengan seorang bapak yang mendapat perintah dari Tuhan menyembelih anaknya. Nabi bukan? Anda bertemu dengan seorang perempuan yang tidak pernah disentuh laki-laki, tinggal di mihrab terus, tapi tiba-tiba hamil. Perempuan suci atau pezina? Ada seorang buta huruf ngaku dapat wahyu itu. Anda mau percaya nggak? Agak susah ya. Kita hari ini untung jauh dari nabi-nabi itu ya. Jadi kita hari ini bisa mengimani apa Rasulullah, hebat Nabi Nuh, hebat Nabi Ayub, sabar. Kita bisa dibuat lah, whatever. Hidup sejauh ini. Anda termasuk salah satu yang mengkafirkan itu, yakin? Nabi-nabi nggak pernah berbuat dosa.
Musa pernah bunuh orang. Ya. Rasulullah pernah membuka masam. Kita nggak bisa menyederhanakan hidup manusia itu. Kita gini ya, makanya buat saya itu yang paling penting kan. Saya ingin cerita dari itu semua. Kalau mau bicara soal mencari kebenaran itu susah. Siapa sih yang benar? Sok sekarang gini nih, di Indonesia ini mungkin ada 1 juta pengajian kali. Ada nggak satu pengajian yang ngaku pengajian sesat? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pengajian itu kayak kecap, semua ngaku nomor 1. Imam Ali itu bilang ini, jangan cari kebenaran dari manusia. Cari kebenaran, maka kamu akan tahu siapa yang menjalankan kebenaran. Nah, maksud saya itu gini, saya ingin cerita hari itu intinya dari semua itu saya bilang, yang paling dasar itu ya, mungkin ya, seseorang yang di hatinya tulus, murni, mencari Tuhan, oleh Tuhan disesatkan. Mungkin ya, pisang banget Tuhan. Itu hal yang nggak mungkin Tuhan lakukan. Itu yang nggak mungkin Tuhan lakukan. Nah, buat saya itu aja sih. Kita nggak usah pusing lah aliran sesat, aluran yang paling benar. Pusing. Kalau Rasulullah bilang ikhtilaf ummatur rahmat, oh bingung, ribut itu hadis sahih apa enggak gitu ya. Buat saya tuh ya rahmat sih sebetulnya. Karena kita bingung kan milih siapa yang benar, ya kan? Justru karena kita bingung kita